وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Selamat berjumpa lagi dalam episod yang ke-15. Pada kesempatan kali ini kita akan buktikan kebohongan mereka yang mengaku berakidah Asy'ariyah. Mereka mengatakan, ya sudah diakui oleh dia, oleh Ir dan juga oleh siapapun yang akidah dengan dia, ya, atau UAS pun mengatakan, mereka sepakat mengatakan, mereka mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah adalah, yaitu yang pertama adalah tafwid, ataupun mereka mengatakan Allah laisa fiha, Allah tidak punya tempat. Itu sudah mereka, mulut mereka sendiri mengatakan. Apakah demikian keyakinan Abu Hasan Asy'ari? Maka pada kesempatan ini kita akan bongkar, ya, bagaimana akidah Abu Hasan Asy'ari. Betulkah sebagaimana yang mereka prediksi? Jangan-jangan seperti pengakuan mereka menisbahkan diri mereka kepada Abu Hasan Asy'ari atau pada Imam Syafi'i. InsyaAllah kita akan, pada episode yang akan datang, kita akan tunjukkan akidah Imam Syafi'i, ya, yang apa hakikatnya yang dinukil oleh para ulama-ulama tentang akidah Imam Syafi'i. Namun kesempatan ini kita akan buktikan bahwa akidah mereka sebarkan kepada umat yang mereka katakan sebagai akidah Asy'ari itu akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah. Kita nggak mau ngasih judul sebetulnya video-video kita ini dan judul yang lebay-lebay, ya. Sebagaimana mereka ngasih judul lebaynya video-video mereka dengan judul-judul yang lebay, mengatakan meluruskan paham Ali Musri, kan, salah macam-macam lah, mengatakan tidak bisa berbahasa Arab atau salah dan membaca segala macamnya. Silakan mereka demikian, yang penting fakta, ya. Untuk mengenai berbahasa Arab, saya waktu ngajar di Stein 2 tahun itu saya dosen yang berbahasa Arab ngajar mungkin, ya. Saya nggak tahu dosen-dosen lain, boleh saya dan tahu, dan saya ngajar berbahasa Arab di Stein itu, ya. Dan untuk berbahasa Arab pasti orang jangankan berbahasa Arab, orang Indonesia juga sering berbahasa salah, itu wajar-wajar saja. Yang permasalahan adalah kesalahan itu kalau umpamanya tidak sengaja, tulisan kepleset, itu biasa. Tapi kita tidak bahas itu dulu lah. Nanti kalau masalah yang dia bahas bahwa salah paham tentang kitab Imam Baihaqi dan segala macam, kita akan bahas nanti. Kemudian juga komentar UAS tentang bahwa akidah Imam Syafi'i yang dinukil oleh dari kitab Tabaqatul Kubra karya Imam Subki, ya, nanti kita akan bahas. Sekarang ini kita akan buktikan bahwa akidah mereka akidah Mu'tazilah. Saya katakan kembali, akidah mereka akidah Mu'tazilah. Kita akan buktikan perkataan Abu Hasan Asy'ari sendiri, ya. Kita akan buktikan dari perkataan Abu Hasan Asy'ari sendiri. Dan mereka, orang-orang Ahlul Kalam ini, sekarang tersebut kata mereka Ahlul Kalam ini, ya, karena memang kan orang Ahlul Kalam dalam arti kedua, ya, mereka pemikiran mereka berdasarkan Ahlul Kalam. Kemudian juga mereka orang pintar bicara, memalik-malik fakta gitu. Jadi makanya Ahlul Kalam dinamakan Ahlul Kalam karena mereka banyak berbicara dan juga bisa mempermainkan kata, itulah. Itu yang jadi mereka mengatakan Ahlul Kalam. Jadi untuk berikut-berikutnya kita akan sebut mereka hanya Ahlul Kalam. Enggak perlulah kita sibuk dengan nama dia, disebut dengan apa ini. Yang penting Ahlul Kalam. Orang-orang mengaku Asy'ariyah di Indonesia ini, pada hakikatnya akidah mereka ada akidah Mu'tazilah, bukan akidah Asy'ariyah. Nah, itu yang kita katakan. Mereka mengatakan seperti mau mentakwil. Mereka mentakwil istawa dengan istaula. Ini jelas-jelas dikatakan oleh Abu Hasan Asy'ari nanti adalah akidah Mu'tazilah. Sebenarnya diungkapkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya ini, dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wa Nihal, ya, Ibnu Hazm, Imam Abu Muhammad Ali bin Ahmad Al-Ma'ruf bi Ibnu Hazm Az-Zahiri, dia menyebutkan di sini tentang akidah orang, ya, tentang yaitu masalah dia. Ibnu Hazm ini bukan juga berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah tauhid asma, ini baru kita tahu juga. Cuman kita ambil di sini adalah bahwa yang mentakwil istawa dan istaula itu adalah Mu'tazilah. Itu yang kita katakan, ya. Ya, kemudian qala wa muqatta'al muslim fi hadhihi al-ayat tawilat arba. Ahadu qaul mujassimah, yaitu media membicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman al-Istawa,
Itu katanya bahwa kaum muslimin mentakwil ayat ini dengan 4 pendapat. Yang pertama adalah qaul mujassimah. Waqad bana bihaulillahi fasadu. Telah jelas kerusakannya. Ya, dia tidak menyebutkan kata bahwa mengimani istiwa itu dari iman. Teman dia mengatakan wasani qalatil mu'tazilah. Yang kedua, pendapat kedua dikatakan oleh dia adalah berkata Mu'tazilah, huwa anna maknahu, bahwa maknanya adalah istaula. Lalu dibantah pendapat itu oleh Nazam, istaula. Wa ansyadu istawal bisrun alal Iraqi. Mereka berhujah dengan bait, yaitu telah berkuasa Bishr di atas Irak. Jadi artinya istaula itu berkuasa. Jadi diketahui bahwa yang mentakwil, nanti kita akan katakan Imam Abu Hasan Asy'ari juga mengatakan yang sama, bahwa yang ar-Rahman istawa itu yang istaula adalah perkataan Mu'tazilah. Perkataan Mu'tazilah itu ya para ulama yang mengatakan, bukan saya, ya ini Ibnu Hazm, kemudian nanti Abu Hasan Asy'ari kita akan buktikan. Kita akan buktikan ungkapan dari Abu Hasan Asy'ari nanti, ya. Baik, kalau Muhammad wa hadha fasidun, dia tidak menerima juga pendapat ini. Jadi li'annahu law kana kadzalika lakana al-'arsy aula ya bi istilah alaihi min sa'iril makhluqat, ya. Dia mengatakan, ya, ini pendapat yang salah, fasidun. Kalau demikian katanya, tentu arsy itu lebih utama dikuasai di atasnya dari selain makhluk. Walajaz naqul, ya. Kalau begitu kita boleh mengatakan, ya, ar-Rahman ar-istawa. Berarti boleh dikatakan Allah istiwa di atas bumi. Kalau ini mengatakan kenapa Allah mengkhususkan sifat istiwa itu arsy saja? Kalau dikatakan artinya menguasai, dan Allah kan menguasai arsy, Allah menguasai semuanya. Nah, kalau dikatakan istawa itu berarti istaula, berarti juga bisa dikatakan Allah itu beristiwa di atas gunung, di atas air, kan gitu artinya. Karena Allah menguasai semua ini. Kan gitu maksudnya. Maka disebut oleh la jaza naqula ar-Rahman al-istawa. Di ana mustawi alaihi, tentu kita boleh mengatakan Allah itu istiwa juga di atas bumi. Karena Allah juga menguasai bumi. Wa ala kulli ma khalaq, dan Allah menguasai semua yang diciptakannya. Tentu Allah boleh dikatakan istiwa di atas semua makhluk. Padahal ayat hanya taksis arsy. Wa hadza la yaqulu ahadun. Ini tidaklah ada orang yang mengatakan seperti ini. Fasarahul qaul da'wa mujarrada bila dalil fasaqata. Maka pendapat ini hanyalah dakwah mujarrada. Mama dan adalah yaitu pengakuan semata tanpa ada dalil. Fasaqata, maka gugurlah. Nah. Lalu dia menyebutkan sini pada pengukulat inna istiwa sifatu dzat wa manahu nafil iwijad dan seterusnya. Tapi yang ingin kita ambil di sini adalah yang pertama adalah yaitu menyatakan bahwa orang mentakwil istawa dengan istaula itu adalah perkataan Mu'tazilah. Dan dibantah oleh para ulama nanti kita akan nukil pendapat Abu Hasan Asy'ari. Jadi sebetulnya mereka ini seperti pengakuan orang-orang Yahudi Nasrani. Mereka mengatakan kami adalah pengikut Nabi Ibrahim, kami adalah cinta Nabi Ibrahim sebenarnya. Makanya Allah jawab pengakuan mereka, maka Ibrahimu Yahudiyyan wa lam Nasraniyan. Walakin kan hanifan muslimah wa makana minal musyrikin. Jadi pengakuan setiap orang akan mengaku, saya ini sunni, saya ini salafi, bisa saja, saya macam-macam. Tetapi hakikat perkataan itu harus dilihat. Ada orang mengaku salafi, memang dia mengamalkan manhaj salaf, berkata sesuai perkataan pada akidah salaf. Jadi bukan sekadar pengakuan, maka perlu dilacak, perlu diperiksa. Benarkah pengakuan orang-orang yang telah berakidah Asy'ari itu betul pandangan Abu Hasan Asy'ari? Seperti mereka mengatakan bahwa orang Asy'ariyah mengakui ada sifat 20. Di mana Abu Hasan Asy'ari katakan atau sifat 20 itu di mana? Memakai sifat Allah 20. Di mana Abu Hasan Asy'ari mengatakan? Di mana? Tolong baca ya, bagi antum semua siapa yang pertama kali mengatakan sifat 20 itu? Akan ketemu nanti. Ya, setelah akan kita coba bahas. Yang pertama Abu Hasan Asy'ari tidak pernah mengatakan sifat Allah itu hanya 20. Ya, karena Allah itu jelas ada hadis menyebutkan. Inna laitasata tis'ina isman man asada khal jannah. Mi'atan ila wahidah, ya, ila wahidah, ya, mi'atan ila wahidan, ya, man asada khal jannah. Allah itu nama 99 yang siapa yang menghafalnya 100 kecuali 1, siapa yang menghafalnya sungguh dia akan masuk surga kata Rasulullah SAW. Baik, kalau setiap nama itu kan menunjukkan sifat. Berarti lebih sifat Allah dari 20, ya lebih. Ya, ini menunjukkan bahwa Asy'ariyah itu tidak mengikuti orang mengaku Asy'ariyah hari ini itu perhatikannya banyak condong pendapat mereka itu pendapat Mu'tazilah. Ya, maka menyatakan sifat Allah 20 ini di mana Allah punya nama 99, semua nama itu bukan sifat.
Kalau dia mengatakan nama Allah tidak menunjukkan sifat, maka seperti perkataan Mu'tazilah. Maka sama dengan perkataan Mu'tazilah hanya mengakui nama Allah tidak memiliki sifat yang ada dalam nama-nama Allah. Seperti Allah Ar-Rahman. Itu sifat rahmah. Al-Hakim, sifat hikmah. Al-Ghafur, sifat ghufran. Atau Wab, sifat taubah. Nah, itu tidak termasuk dalam sifat-sifat yang disebutkan dari sifat 20 oleh orang-orang yang mengaku sebagai bermadzhab Asy'ariyah. Ya. Nah, barangkali bagi orang-orang yang sedikit saja ilmunya tentang hal masalah ini sudah paham ya, di mana sebetulnya hakikat ini. Jadi itulah saya ingin buktikan apa benar mereka itu bermadzhab Asy'ariyah atau pengakuan mereka, dan hakikatnya mereka itu sudah menyebarkan mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah ini diibaratkan oleh ulama sebagian adalah Jahmiyah. Ya, sebagian ulama menggunakan lab Jahmiyah untuk mereka. Walaupun mereka tidak seperti Jahmiyah, Jahmiyah itu lebih parah kesesatannya dari Mu'tazilah memang. Ya, makanya ulama memberikan ahlul kalam itu ada berapa level. Nah, masalah ulu, sekarang kita bicara masalah ulu. Dia katakan Allah laisa fi jihah. Dan ini bukan pendapat Abu Hasan Asy'ari. Kita akan buktikan melalui 3 karangan beliau nanti, yaitu pertama adalah Risalah ila al-Istighfar, ya, al-Ibana an usul diyana, kemudian Risalah ila al-Istighfar dan Maqalat Islamiyin. Maqalat Islamiyin. Kita akan buktikan nanti. Ya. Baik, pendapat orang yang tentang ulu itu oleh para ulama, pertama mengingkari ulu. Ya, yang ulu yang diingkari di sini adalah perbedaan ya. Kita tahu di mana titik perbedaan pendapat salaf dengan orang ahlul kalam ini. Salaf mengatakan bahwa zat Allah maha tinggi dari semua zat makhluk. Jadi ulu Allah itu sempurna mutlak. Kalau orang-orang ahlul kalam hanya mengatakan ulul qahar wa ulul qadar. Ulul qahar wa ulul qadar atau ulul makana kata mereka. Jadi mereka mengatakan Allah itu lebih mulia dari arasy. Itu maksudnya Allah alal arasy. Coba silakan. Jadi maksudnya Allah al arasy, Allah di atas arasy, maksudnya Allah lebih mulia dari arasy. Itu kata mereka. Nah, jadi itu mereka, itu di antara pendapat mereka, ya. Maka yang perbedaan pendapat yang inti antara Ahlus-Sunnah dan Ahlul Kalam itu adalah masalah ulu zat, bahwa zat Allah maha tinggi dari semua zat makhluk. Dan tidak bercampur zat makhluk dan tidak bersentuhan dengan zat makhluk. Ya. Itu yang kita tegaskan dulu ya. Jadi, maka saya bilang, setiap kita berbeda pendapat, harus dijelaskan dulu titik mana perbedaan ini. Baik masalah tawassul, baik masalah istighatsah, masalah ziarah kubur. Nggak ada orang mengingkari tawassul, tidak ada orang mengingkari istighatsah, tidak ada orang mengingkari ziarah kubur. Hal-hal yang sudah jelas itu. Tetapi permasalahan mana ya perbedaan. Nah ini kalau orang yang adil, yang tidak pembohong, dia akan sampai kepada umat. Perbedaan kita itu dah masalah ini. Bukan berarti orang-orang yang salafi atau orang dicap oleh mereka Wahabi itu ingkari ziarah kubur, tidak. Cuman mereka ziarah kuburnya begini sifatnya. Nah, ziarah kubur yang mengingkari begini maksud mereka. Itu kalau jujur menyampaikan ilmu kepada umat, bukan jadikan provokasi untuk cari dukungan dari umat. Ya. Jadi tawasul sudah berkali kita katakan nggak ada orang-orang mengingkari tawasul. Bisa kufur orang mengingkari tawasul itu. Ya, tapi mana tawasul ini berbeda? Ada 3 tawasul yang sudah kita sebutkan. Sepakat ulama membolehkan bertawasul dengan amal solehnya sendiri, bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dan tawasul dengan apa? Dengan orang soleh yang hidup mendoakan. Tawasul dengan doa orang soleh yang hidup. Itu nggak ada perbedaan. Cuman ada perbedaan. Nah, bertawasul seperti dengan. Nah, ini perbedaan. Itu perbedaan ulama. Nggak saling cap ini Wahabi, nggak ada. Perbedaan diskusi ulama tetap berlangsung sudah, belum adanya yang namanya Aswaja, belum adanya Wahabi, itu sudah ada perbedaan itu di kalangan ulama. Maka kita berbeda pendapat secara ilmiah saja, diproses, kaji, begitu, dia ada penelitian. Jadi kalau itu perbedaan pendapat, kita kembali pendapat masalah ulu Allah. Perbedaan intinya bukan masalah ulu qahar dan qadar, tapi ulu dzat. Kalau ulu qahar itu sudah ijma, tidak perlu disebut. Jadi kalau kita berselisih dengan berdiskusi ini nih yang kita pahami. Jangan Anda pahami lagi ulu qahar, ulu qadar, yang kita maksud ulu zat. Zat Allah maha tinggi dari semua zat makhluknya. Itu yang dibicarakan oleh para ulama dalam masalah sifat ulu ini. Kalau ulul qahar, pada itu setiap muslim pasti percaya Allah itu maha mulia, Allah itu maha berkuasa, iya. Ya. Ini tipe. Nah, ahlul kalam itu ada pendapatnya saling bertentangan, tabrakan. Pertama ada mereka mengatakan, ya, di antaranya dapat orang-orang awam yang ahli ibadah, ya seperti yang katakan, itu mereka mengakui Allah itu bizati fi kulli makan. Dan ini banyak juga orang-orang yang mengaku asal seperti itu, tetapi dari kalangan mutasawwifah yang ulat,
mutasawwifah yang ya ahlul ubad, karena disebutkan jadi ahlul kalam ini ada ahlul nuzur dan ahlul ibadah. Ahlul ibadah mereka dikatakan Allah tidak punya tempat, itu mereka tidak bisa bagaimana menekan ibadah mengkhususkan dalam ibadah mereka. Akhirnya mereka mendapat seperti itu. Maka tidak asing pendapat ini, banyak diajarkan di pondok-pondok. Saya juga pernah belajar akidah itu, bahwa saya diajarkan dulu itu. Allah bidat pikul makan, baik di waktu di SD, di Sanawiyah, bahkan di Aliyah dan Prajayan itu. Tapi menurut guru kita itu ini akidah Asy'ariyah, kita tidak tahu. Padahal itu memang akidah Asy'ariyah, memang bizarian. Orang Syiah nggak ada mengatakan bizari. Cuma yang saya maksud, ada orang menisbah, mengaku dia mazhab Asy'ariyah. Ya. Taib. Kemudian itu, yang pendapat yang ketiga adalah yang Ahlussunnah sudah bukan tadi, atau zat Allah maha tinggi semua zat makhluk. Ketiga, kalau pendapat yang pertama untuk Ahlul Kalam itu, dan pendapat kedua Ahlul Kalam ada mengatakan Allah la fi jiha. Maka mereka mengatakan la dakhilal alam, tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Nah, ini perkataan ini dibantah juga oleh Ahlul Kalam yang lain. Kalau kamu kata demikian, berarti kalau menafikan wujudnya Allah. Allah tidak di mana-mana, mana ada. Allah itu tidak ada. Ini sifat lil ma'dum. Ini sifat mengatakan Allah itu tidak ada jadinya. Kalau kamu mengatakan Allah tidak di luar, tidak di dalam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di depan, berarti Allah nggak ada. Maka oleh itu ulama mengatakan al-mu'attilah yu'budu adam al-mu'attilah yu'buduna adaman. Orang yang menafikan wujud Allah, menafikan ulu Allah tadi seperti yang tidak di luar, tidak di dalam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, itu hakikatnya menafikan wujud. Menafikan wujud hakikatnya. Gitu. Ya, itu menunjukkan lazimul qaul yaudu ala butalul qaul. Walaupun mereka tidak menafikan wujud Allah. Saya tidak mengatakan mereka, tapi kelaziman dari perkataan itu menafikan wujud jadinya. Maka untuk menunjukkan kebatilan pendapat itu adalah lazimnya batil. Gitu. Ya. Jangan dipelesetkan pula pendapat saya nanti bahwa saya mengatakan bahwa orang Asy'ariyah mengingkari wujud Allah. Bukan. Lazimul qaul laisa biqaul, atau lazimul qaul laisa bimadhab. Yang telah kita jelaskan kemarin pendapat Ibnu Hajar tentang perkataan Ibnu Taimiyah ketika beliau membela Ibnu Taimiyah dari celaan orang, ya. Jadi lazim qaul itu bisa menunjukkan kebutalan qaul walaupun laisa biqaul, bukan perkataan, bukan madhab. Nah, akhirnya orang Asy'ariyah orang Ahlul Kalam lain ketika dikatakan itu tidak di luar, tidak dalam, melazimkan ini sifat yang ma'dum, sifat yang tidak ada kalau gitu. Karena kalau sesuatu ada itu pasti emang di luar makhluk, di dalam makhluk, di atas, di bawah, pasti dia di mana? Salah satu dari sifat ya menunjukkan wujudnya, gitu. Seperti kalau di ayahmu ada di mana? Di kamar, bukan? Di dapur, bukan? Di ruang tamu, bukan? Terus berarti kamu nggak ada di rumah ayahmu, kan begitu istilahnya. Jadi maksudnya ini dicontohkan, bukan mencontohkan bahwa penafian di seluruh sisi itu adalah melazimkan menafikan wujud jadinya. Maka lahir lagi filsafatnya Ahlul Kalam berikutnya berpikir demikian. Akhirnya mereka mengatakan la dakhil wala da kharij. Tidak di dalam, tidak di luar. Akhirnya semakin bingung. Makanya Ahlul Kalam itu pendapatnya berubah pagi sore istilah, siang malam. Pagi mengatakan begini, sore begini. Maka selalu bertentangan. Maka ketika dia mengatakan, sekarang-kadang dia mengatakan tafwid, kadang-kadang mengatakan takwil. Padahal antara tafwid dan takwil ini ada saling berbenturan, saling bertolak belakang. Orang kalau mengamati tafwid nggak boleh takwil karena dia nggak paham makna apa-apa. Bagaimana Anda bisa mentakwil? Ya, kalau takwil itu menafikan tafwid. Tafwid itu makna maksudnya. Kalau tafwid itu maksudnya adalah menafikan makna nas. Nggak tahu dia makna, tidak menetapkan makna apa-apapun untuk nas dalil itu. Itu tafwid itu makna. Kalau Anda tidak tahu mana Anda bisa memutar makna ke mana yang lain. Itu bertentangan. Nah, kalau Anda takwil berarti Anda tahu. Tidak bisa Anda katakan tafwid. Makanya orang Ahlul Kalam itu ya pagi sore bimbang mereka. Kemarin kan sudah kita sebutkan penyesalan Ahlul Kalam itu ya bahwa dikakui seperti Syahrastani mengatakan lam najma' fi bahsin an kilau qaul. Tidak ada yang dapat kami kumpulkan dalam penelitian kecil kilau. Dikatakan orang yang berkata sebulan gini perdebatan yang dalam dirinya berkecamuk perdebatan yang tidak pernah selesai. Tapi Ahlus Sunnah beriman dengan apa yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah. Maka mereka tenang jiwa mereka, beribadah mereka khusyuk. Menyembah Rabb yang ada, yaitu beristiwa di atas arsy, maha tinggi di atas semua makhluknya, dan tidak ada zatnya yang bercampur dengan makhluk. Ya, bukan berarti Allah dikatakan lebih tinggi dari makhluk, Allah dijunjung oleh makhluk. Enggak begitu. Enggak ada satu orang yang mengatakan demikian.
Nggak ada mengatakan bahwa Allah kalau di atas butuh kepada yang di bawah. Nggak ada orang mengatakan demikian. Jangankan Allah dengan makhluk. Makhluk sama makhluk aja. Walaupun sebagai makhluk di atas makhluk lain, makhluk di atas nggak mesti butuh makhluk yang di bawah. Langit yang pertama nggak butuh kepada bumi. Ya kan? Coba antum lihat, nggak perlu. Jangan dikatakan loteng di atas kepala, lalu berarti loteng nempel di kepala. Nggak begitu. Ya, nah ini perlu kita pahami dengan baik. Bahkan filsafat mereka itulah filsafat menjawab kebingungan di dalam beragama. Nah itu pendapat ahlul kalam tadi. Jadi secara zahir pendapat mereka itu ada 3, atau ada juga yang ada yang 4, yaitu mereka mengatakan Allah alal ars wa bil ard. Nah, itu juga ada pendapat mereka dari ahlul kalam mengatakan itu. Ya, atau ada orang musyabiha mengatakan, orang musyabiha dan yang gulu dalam mendapatkan sifat istiwa ada. Mereka mengatakan bahwa seperti mana kemarin yang kita sebutkan bantahan ya, mereka mengatakan bahwa Allah mendudukkan nabinya bersama Allah di atas aras. Ini pendapat yang jauh dari dalil, dan itu sudah dibantah kemarin ketika ada orang memfitnah Ibnu Taimiyah mengatakan hal itu, dan dijawab dalam kemarin Raddu Syubhat, ya, membantah syubhat-syubhat yang dinisbahkan oleh Ibnu Taimiyah dan tidak pernah dikatakan oleh dia. Jadi jelas ya. Nah, itulah sedikit gambaran masalah sebetulnya. Baik, bagaimana? Sekarang kita akan baca perkataan Abil Hasan Asy'ari kitab Al-Ibana an Ushul Diyanah. Di sini menjelaskan babul awal fi ibani qaul ahli zaghi wal bid'ah. Penjelasan tentang perkataan ahli zagh, orang yang sesat, dan al-bid'ah, ya, pelaku bid'ah. Amma ba', selanjutnya kata beliau, fa inna katsiran min az-zaghina 'anil haqqi min al-mu'tazilah wa ahli qadari malat bihim ahwa'uhum ila taqlidi ru'asaihim. Sesungguhnya kebanyakan dari orang yang melenceng dari kebenaran, dari kelompok Mu'tazilah, al-qadar orang yang mengingkari qadar, cuma Mu'tazilah juga, malat bihim ahwa'uhum, di mana mereka dipengaruhi oleh hawa nafsu mereka. Malat bihim ahwa, dibawa oleh hawa nafsu mereka, ila takdiru asaim, taklid kepada tokoh-tokoh mereka. Wa man madha min aslafim, dan orang lalu daripada orang sebelum mereka. Ini dari tokoh-tokoh mereka. Fata'awwalul Qur'an, dan mereka mentakwil Al-Qur'an ala araihim, menurut logika mereka. Ya, takwilan yaitu mentakwil lam yunzillallahu bihi sultanan, yang tidak pernah diturunkan Allah dengannya hujah tentang hal itu. Wala awdahu bihi burhan, wala awdaha bihi burhanan, dan tidak pernah dijelaskan Allah dengan hal itu sebagai penjelasan. Wala kaluhu an rasul rabbil alamin, dan juga tidak pernah dinukil oleh para ulama-ulama dan Rasulullah SAW. Wala an salafil mutaqaddimin, dan juga tidak para salaf para ulama yang terdahulu. Nah, lalu disebutkan poin-poin yang diselisih oleh Mu'tazilah. Kemudian fakhalafu riwayat as-sa'an an-nabiyyillah sallallahu alaihi ru'yatillah. Lalu masalah ingkar, orang Mu'tazilah mengingkari ru'yatullah. Kemudian mengingkari syafaat Rasulullah. Kemudian mengingkari azab kubur, ya. Kemudian mengatakan Al-Qur'an itu ada makhluk, ya. Kemudian orang Mu'tazilah mengatakan bahwa makhluk menciptakan perbuatan mereka sendiri, kemudian menisbahkan penciptaan kepada makhluk yang buruk itu adalah ciptaan dari makhluk. Kemudian 12 di halaman 12 di poin yang ke-12, wa za'mu anallah yasha'u ma la yakun. Nah, ini dimulai di sini. Mereka mengatakan, ya, Allah berkehendak sesuatu yang dia tidak, ya, yasha'u ma la yakun, menginginkan sesuatu yang tidak terjadi. Wa yakunu ma la yasha', dan ada yang apa yang tidak dia kehendaki. Kemudian setelah itu, ya, itu mengingkari tentang kesempurnaan firman Allah dengan beriman kepada qadar di sini, ya. Kemudian setelah itu disebutkan sini, setelah itu disebutkan nih masalah qadar semuanya, ya. Kemudian tentang tidak keluarnya al-ma'siyat dari neraka, ini ada Mu'tazilah juga. Kemudian setelah itu disebutkan akidah mereka dalam tauhid asma wa sifat pada poin yang ke-16, ya. Apa katanya? Wadafa'u ayakuna lillahi wajahun. Mereka mengingkari bahwa Allah punya wajah. Mereka mengingkari Allah punya wajah. Sedangkan Allah berkata dalam firman-Nya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, wa ankaru ayakuna lahu yadan. Dan mereka mengingkari Allah itu tidak punya, ya, mereka mengingkari sifat tangan bagi Allah.
Sedangkan Allah mengatakan lima khalaqtu biyadayya. Ketika Allah berkata kepada iblis, wahai iblis, kenapa engkau enggan sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Wa ankaru ayakuna lahu ainun. Dan mereka mengingkari juga bahwa Allah itu punya mata. Lalu disebutkan dalilnya, tajbi a'ina. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, ini sifat-sifat. Kemudian 21, ya. Wa naqau marwi an Nabi SAW, dan mereka mengingkari apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, annallahu azza wa jalla yazlu kulalatin ila samai dunia, bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, ya, setiap malam, ya, maksudnya sepertiga malam. Wa dzalika mimma rawa siqat Rasulullah, dan lain dan demikian diriwayatkan oleh para ulama yang siqat dari Rasulullah SAW. Ya. Kemudian, ya, nah itu bentuk. Jadi jelaskan, mengingkari sifat wadah, mengingkari sifat, ya, al-yad, mengingkari sifat al-ain, ya, itu adalah perkataannya Mu'tazilah yang diikuti oleh Asy'ariyah yang mentakwil nanti, ya, yad dengan kudrah dan seterusnya lainnya. Nanti akan sebutkan bantahan beliau nanti kita pada kitab beliau Maqalat Islamiyyin. Baik. Kemudian pada bab yang kedua, fi ibanah qaulil haqqi was sunnah, menjelaskan perkataan orang yang memegang kebenaran dan sunnah. Nah, fa in qala lana qail, jika ada yang bertanya kepada kita, qad ankartum qaulal mu'tazilah wal qadariyah wal jahmiyah wal haruriyah wal rafidah wal murji'ah. Semua kamu mengingkari perkataan Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Haruriyah, Khawarij, Rafidah dan Murji'ah. Fa'arifuna qaulakum alladhi bi taqun. Tolong beritahu kami apa keyakinanmu, perkataanmu yang kamu yakini, maksudnya yang kamu katakan. Ini mana keyakinanmu, itu maksudnya. Wa dianatuk allati biha tanun, dan apa keyakinan yang kamu yakini, ya, agama yang kamu yakini. Khilalahu, jawabannya untuk orang ini adalah, jika bertanya hal itu, qauluna alladhi naqulu bihi, pendapat kami yang kami katakan dengannya adalah wadiyatul lati nadinu biha, agama yang kami pegang, ya, dengannya adalah tamasuk bi kitab rabbina azza wajalla, berpegang teguh dengan kitab kita azza wajalla, wa bi sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sunnah sallallahu alaihi wasallam, wa mawru'i an sadatus sahabat tabi'in wa immatil hadis, dan apa yang diriwayatkan daripada tokoh-tokoh sahabat dan para tabi'in dan ulama hadis. Wa hum bidzalika mu'tasimun, dengan itulah kami berpegang teguh. Wa bima yaqulu bihi Abu Abdullah. Nah ini, dan apa yang dikatakan oleh Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, itu dia meyakini tentang akidahnya Muhammad bin Hanbal. Ya, kenapa? Karena salah satu ulama yang cukup berat mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam ujiannya adalah Imam Ahmad ketika terjadi fitnah khalqul Quran, yaitu orang-orang Mu'tazilah doktrin itu ada makhluk, ya, para ulama Ahlussunnah saat itu mengalami ujian cobaan cukup berat. Nah, lalu dia mendoakan Imam Ahmad, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajahnya, mengangkat derajatnya, ya, dan menambah pahalanya. Qailun, itulah yang kami katakan, ya, apa yang dikatakan oleh Abu Abdullah Imam Ahmad, itu Abu Abdullah adalah itu yang kami katakan. Waliman khafa qaulahu munjanibun, dan orang yang berbeda pendapatnya dengan pendapat Imam Ahmad, kami adalah menjauhinya. La'anu imamul fadil wa rais kamil, jadi pujilah Imam Ahmad, dia kena imam yang memiliki keutamaan, ya, tokoh yang sangat baik, yang sempurna, ya, maksudnya tokoh yang sempurna ilmunya, namanya itu, yang dia rais kamil, aslinya, ya, kita tidak mengatakan sempurna, maksudnya ilmunya secara kemanusiaan, ya, memiliki ilmu yang banyak, itu istilahnya. Alladhi abana bihil haq, yang mana Allah telah menikahkan kebenaran melalui dia. Inda dhuhur dalal, ketika munculnya kesesatan, itu ketika fitnah khalqul Quran di masa beliau. Wa adaha bihil al-minhaj, jadi Allah terangkan jalan dengan melalui dia. Wa qama bihi bid'ah al-mubtadi'in, dan dengan melalui dia Allah telah mengupas bid'ahnya orang-orang yang melakukan bid'ah. Nah, sampai kemudian setelah itu beliau, ya, menyebutkan beberapa keyakinan beliau, ya. Di antaranya di sini adalah setelah itu menyebutkan poin yang ke-27, wa anallaha istawa ala arsyihi, bahwa Allah beristiwa di atas arasnya. Sebagaimana Allah katakan Ar-Rahman istawa. Beriman dengan istiwa beliau. Apakah orang Asy'ariyah yang mengaku Asy'ariyah hari ini mengikuti hal ini? Wallahu a'lam. Jawab sendiri yang telah pengakuan-pengakuan dan yang sebelumnya mereka jawab, ya. Wa anna lahu wajhan, bahwa Allah itu punya wajah, bila tidak ketahui tentang hakikatnya. Lalu sebenarnya wa yabqa wajhuhu barakatul jalali wal ikram, ya, dan kekalah wajah Rabb engkau yang memiliki kebesaran dan kemuliaan.
Wa analu yadaini bila kaif, dan Allah itu punya tangan yang tidak diketahui hakikatnya. Artinya bukan seperti tangan makhluk, ya. Yadun yaliku bijari, yang sesuai dengan kebesaran Allah. Ini yadain bila kaif, tangan yang tidak dibicarakan hakikatnya. Kalau orang berkata kaif, bila kaif, itu berarti menyatakan makna. Karena tidak akan dimintakan makna, nggak perlu ditambah dengan bila kaif. Ya? Apa yang mau dinafikan kafiahnya tentang bentuk hakikinya, dia tidak pernah menempatkan makna yang harus dinafikan hakikatnya. Makanya nanti akan kita bahas nanti dalam kitab Al-I'tiqad Imam Baihaqi dan Tauhid Asma Sifat, yang kemarin sebab dia katakan perlu meluruskan, ya. Dan insyaallah kita akan luruskan kali dia. Dia membengkokkan dan kita akan luruskan dia. Wa anna lahu yadaini bila kaif. Wa Allah itu memiliki dua tangan yang tidak diketahui hakikatnya oleh makhluk, ya, kaifiyah hakikatnya. Kama subhana khalaqtu bi yadayya, yaitu maksudnya Adam aku ciptakan dua tanganku. Kama qala bal yadum sutatani, dan juga Allah Subhanahu wa taala kedua tangan Allah itu terbentang. Wa anna lahu ainan bila kaif. Wa Allah itu punya mata tanpa diketahui tentang kaifiyah hakikatnya. Kama qala subhana, sebenarnya Allah katakan tajri bi aina, yakni mana kapal Nuh itu berlayar di bawah pengawasan mata. Baik. Itulah bentuk-bentuk di sifat-sifat yang dinafikan oleh orang Asy'ariyah hari ini, dan imam mereka yang mengaku mereka menyebabkan diri kepada belasan Asy'ari ini disebutkan di sini, ya. Baik. Tentu nanti mereka mengatakan, oh itu kitab Ibana udah dirubah-rubah sama orang-orang sama orang-orang Wahabi, macam-macam lah tuduhan mereka. Akan ada jawaban yang tunggu saja nanti. Ada tahqiq, ada kitab yang ditahqiq, ya. Kitab ini sudah tahqiq dengan beberapa nuskah. Ya, dan ini kitab ini nukil oleh para ulama Asy'ariyah yang lain, ya. Dan Ibnu Asakir dalam Taibin Katibul Muftari itu dinukil kitab ini, dan dia menyebutkan jumlah-jumlah akidah ini disebut dalam kitab ini. Ya. Kemudian kalau ini dirubah, bagaimana kitab Isra al-Saghar? Bagaimana kitab Maqalah Islamiyyin? Ini sepakat ketiga kitab ini tentang akidah Imam Al-Asy'ari adalah akidatus salaf. Ya. Baik. Itu sedikit, ya. Kemudian beliau membahas, ya. Di sini ada bantahan terhadap Jahmiyah dan seterusnya, ya. Dan beliau membahas istiwa secara khusus, ya. Di bab yang ke-7, zikrul istiwa alal arsh, membahas istiwa alal arsh secara khusus beliau bahas. Ya. Jika ada yang bertanya, in qala qailun, jika ada yang bertanya, berkata, "Ma taqulun fil istiwa?" Bagaimana pendapatmu tentang istiwa? Naqulu innallaha azza wa jalla yastawi ala arsyihi istiwaan yaliku bihi min ghairi tulil istiqrar. Ya, kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa atas arsy-Nya. Benar-benar istiwa. Istiwaan ditakkid oleh dia. Yang sesuai dengan kebesaran Allah, maksudnya yaliku bihi min ghairi tulil istiqrar, maksudnya tanpa, ya, tulis atau panjang menetap, ya. Bahasa kita beliau mungkin menafikan maksudnya sini, ya, jika tergambar seperti istiwanya makhluk, ya. Lalu menyebutkan Rahmu istawa, Allah beristiwa atas arsy. Kemudian waqala ta'ala, kemudian beliau menyebutkan ilayyas ad kalimat thayyib, kepada Allah diangkat kalimat-kalimat yang baik. Ini menambahkan ulu. Barafa alaihi, tapi Allah mengangkatnya kepadanya, itu Nabi Isa. Waqala hikayatan Fir'aun, di mana Allah menceritakan tentang Fir'aun. Ya, kemudian juga telawat, ya. Yang lain boleh sebutkan surat As-Sajdah. Ini surat As-Sajdah sangat sekali. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Di mana Allah mengatur segala urusan itu dari langit ke bumi. Tsumma ya'ruju ilaihi. Ya, kemudian kembali lagi urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi, Mi'raj itu maksudnya Mi'raj artinya ya'ruj itu naik, ya kan? Ya, Allah mengatur urusan di bumi, makhluk yang di bumi dari langit. Ya. Kemudian dikatakan Fir'aun, ya, di mana Fir'aun mengatakan, ya Haman, ibni li sarahan, ya ibni li sarahan, la'alli ablu al-asbab, as-samawati fa'attali'u ila ilahi Musa, wa inni la'adhunnu kadhiban. Ya, kemudian diceritakan tentang Fir'aun yang mengingkari tentang ulu Allah, di mana dia berkata kepada perdana menterinya Haman, bangunlah bagi saya sebuah gedung yang tinggi. Semoga saya bisa untuk sampai melihat, ya, sebab ke langit, ya, bisa menaik ke langit, ya, ingin melihat Tuhannya Musa. Saya mengira bahwa Musa itu bohong. Jadi Fir'aun tidak yakin Tuhan di langit, maka dia ingin membuktikan kebohongan Nabi Musa yang mengatakan Allah itu di langit, kan gitu. Maka dia kata pada karena Nabi Musa mengatakan bahwa Rabbnya di langit, ya, di langit ini maksudnya bukan di atas, menempel di langit, bukan di dalam langit, maksudnya adalah ala fil ulu, ya, di atas langit maksudnya.
Ya, bukan seperti topi di atas kepala yang lengket, itu maksudnya. Karena kata-kata ala itu alal itlaq, ya, kadang-kadang hasba siyaq. Kalau topi di atas kepala ya ada lengket kadang-kadang, tapi kalau loteng di atas kepala memang loteng nempel kepala, kan juga tidak. Ya, langit di atas bumi apa? Bumi melempar, langit menempel ke bumi juga tidak. Karena dia selalu menggambarkan sifat-sifat yang ada di makhluk, lalu dia menatkan makna itu. Jadi hakikatnya orang-orang Mu'tazilah itu, orang mentakwil orang itu, sebetulnya yang hadir pertama dalam fikih itu mustasbih. Jadi makanya awalnya mereka itu musyabbihah. Jadi orang itu mustamanya musyabbihah awalnya dia. Tergambar di benak adalah sifat makhluk. Jadi dia musyabbih dulu memahami ayat itu. Lalu dia mentakwil, ingin lari dari mentasbih tadi. Tetapi dia tasbih lagi, kalau Anda dikatakan istiwa istaulah, makhluk juga istaulah. Maka tadi ayat ini, istawa Bishr al-Iraqi, bukan ayat. Bait tadi yang dikatakan, yaitu istawa Bishr al-Iraqi. Maka ayat ditakwil istawa istaulah, berarti ya seperti yang dikatakan tadi bantahannya. Kemudian juga makhluk juga memiliki kekuasaan, menguasai. Bahkan sifat menguasai itu lebih banyak pada makhluk. Karena istaula itu dalam bahasa Arab itu adalah menguasai sesuatu dengan berebut. Mughalabah, ya tahu makna mughalabah, adanya saling menaklukkan. Memang siapa yang menyaingi Allah dalam makhluk arsy? Kok bisa digambarkan kalau Allah istiwa atas arsy berarti istiwa seperti makhluk di mana? Memang ada makhluk punya arsy seperti arsy-nya Allah? Itu justru tidak mungkin. Ya. Maka tidak akan mungkin diserupakan istiwanya Allah dengan istiwa makhluk. Tetapi mereka tergambar oleh mereka. Jika kita berkata istiwa, Allah istiwa, yang makna yang mereka ada dalam benak mereka itu adalah seperti istiwa makhluk. Maka mereka ingin lebih dari asumsi ini, mereka takwil. Takwil pun tidak sama dari tasbih. Karena juga istaula itu juga sifat makhluk, ada juga istaula. Ya bahkan sifat makhluk lebih banyak istaula. Penguasa-penguasa berebut kekuasaan, istaula. Baik. Kemudian disebutkan dalil-dalil tentang ulu di sini, ya. Kemudian juga disebutkan setelah dia menyebutkan pada Fir'aun Musa alaihissalam. Di sini Fir'aun mendustakan Nabi Musa alaihissalam dalam perkataannya Innallaha fawqas samawat. Jadi ketika Nabi Musa mengatakan bahwa Allah itu di atas langit. Wa qala azza wajal, ini ayat yang dinukil ini. A'antum man fis sama' ayaksifakumul ardh. Apa kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit? Dia menenggelamkan kalian ke bumi. Pas samawatu fawqaha al-arsy. Maka ya, langit itu di atasnya arsy. Falamma arsy fawqas samawat, tatkala arsy itu di atas langit, maka qala amintum bis sama. Maka dikatakan, apakah kalian beriman dengan zat yang di atas langit? Dia mustawin ala arsyihi. Dia mustawin ala arsyihi, kan Allah istiwa di atas arsy-nya, alladzi fawqas samawat, di atas semua langit. Wa kullu ma'ala fawqas sama, setiap lebih tinggi disebutlah langit. Ya. Fal arsy ala samawat, maka arsy adalah yang paling tinggi di atas makhluk-makhluk yang paling tinggi, yang tinggi gitu. Walaidza qala, bukanlah ketika dia mengatakan amin tu mafis sama, yakni jami'us samawat. Ya bukan berarti sama itu semua langit. Wa inna ma'ara arsy, tapi ini maksud adalah arsy kata beliau alladzi a'la samawat, itu bagian yang tertinggi dari makhluk yang tinggi. Ala tarana Allah azza wa dzakar samawat faqala ja'ala samawati kama fihi nuran. Yang kemudian disebutkan sini, maka kita sama berarti ulu itu tidak disebut samawat dalam bentuk jamak, tapi sama. Maka tidak disebut amin tu mampis samawat, bukan amin tu mampis sama, karena artinya adalah ulu. As-sama dalam Al-Quran itu bermakna berbagai makna, tetapi sesuai dengan redaksinya. As-sama juga berarti air, awan. Wa anzalna minas samai ma'an, kami turunkan dari langit air. Sama itu artinya apa? Awan, bukan dari langit yang tertinggi. Buktinya kalau hujan itu ketika ada hujan, pesawat naik ke atas nggak kena hujan. Ya, nah ini perbanyak belajar kita, ya, agar tidak tertipu dengan takwilat yang mereka lalu mengaku imam ini imam itu, terbukti jauh berbeda dengan berseberangan dengan apa yang mereka yakini. Kemudian kata beliau lagi, wa fihi jami'an, ya, jadi tidak diartikan bahwa Allah di dalam langit, ya. Wa ra'ayna muslimin, lalu berhujah lagi. Jami'an. Ini hujahnya yang ada Asy'ari mengatakan ulu bagi Allah. Kita melihat semua kaum muslimin yarfa'una aydiyahum ila sama. Mereka mengangkat tangan mereka ke langit. Idza da'u nahwa sama. Jadi mereka meminta, apabila berdoa itu meminta ke arah langit, mengangkat tangannya ke arah langit bagi ya Allah. Dan orang-orang yang tidak mengakui Allah itu bersifat ulu, kan mereka kadang-kadang tidak disadari, kan
Allah yang membantu kita, Allah yang akan menolong kita, menunjuk ke atas semua kan toh? Ya, baik si baik si Ir, baik siapa-siapa di antara mereka yang mengingkari ulu Allah, tanpa disaring menyebut nama Allah, mereka menunjuk ke atas. Ya, maka beliau mengatakan di sini, maka kita melihat kaum muslimin apabila meminta mengangkat tangannya ke arah langit. Lalu si Ir ini mengatakan itu maksudnya kiblat itu doa. Kiblat, dan saya lihat ada berdoa, tidak ada mengatakan kiblat doa itu langit. Kiblat doa itu Ka'bah, berarah ke Ka'bah orang berdoa. Memintanya ke Allah yang bersifat ulu. Ya. Li'anna Allah musta'ala arsh, alal arsh. Tapi kenapa orang mengangkat tangannya ke langit ketika berdoa? Karena Allah itu mustawin alal arsh, karena Allah istiwa atas arsh. Alladhi huwa fawqas samawat, yaitu arsh itu di atas semua langit. Falaula anna Allah alal arsh, jika Allah di atas arsh, lam yafu aydiyahum nahwal arsh, tentu mereka tidak akan mengangkat tangan mereka ke arah arsh. Kama la yahutunaha idza da'u lil ard. Sebenarnya mereka ya tidak mengarahkan tangan mereka kita berdoa ke bumi. Gitu. Menaikkan ke bumi enggak. Nah. Faslun wa qala qailun minal mu'tazila wal jami' wal haruriyah. Lebih beliau jelaskan sekarang takwilnya Mu'tazilah, Jahmiyah dan Haruriyah. Haruriyah itu kelompok Khawarij. Apa takwilnya istawa menurut mereka? Abdul Hasan Al-Asy'ari mengatakan, bukan saya. Berkatakan, dan berkatalah orang-orang dari kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah dan Haruriyah, inna qaul Allah azza jal, bahwa makna firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman istawa, Allah beristiwa atas aras, annahu istaula wa malaka wa qahara. Dia takwil ya artinya istaula wa malaka wa qahara. Ini Abdul Hasan Al-Asy'ari mengatakan orang yang mentakwil istiwa dan istaula adalah perkataan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Haruriyah. Ya. Apakah mereka akan bergeming lagi? Mau berkata semacam apa lagi mereka? Allahu alam. Begini jelas perkara Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Kemudian dibantah oleh belasan syaitan. Dia kemudian menyebutkan salah perkataan mereka. Jadi bahwa mana istaula wa malakahar. Wa anallahu fi kulli makan. Lalu bukan. Ada orang mengatakan bahwa Allah di setiap tempat. Wajib an yakuna Allah ala arsyihi. Mereka mengingkari Allah itu berada di atas aras. Jadi siapa itu? Jahmiyah, Mu'tazilah dan Haruriyah tadi. Kama qala al-haq, sebenarnya dikatakan oleh al-haq bahwa Allah itu beristiwa di atas aras. Wa dhahabu fil istiwa ila al-qudrah. Bahkan mentawil istiwa itu kepada qudrah. Walau kana hadza kama dzakaruhu, kalau seandainya ini seperti yang mereka katakan, kana la farqa bainal aswal wasabiah. Tentu enggak ada perbedaan kalau artinya istawa istaula, tentu enggak ada perbedaan keistimewaan ars dengan bumi yang dilapis ketujuh kata beliau. Sebenarnya tadi pendapat Ibnu Hazm membantah itu. Li'anal qadir ala kulli syai', karena Allah istaula qadir, menguasai segala sesuatu, ya. Nah ini ya. Kemudian wal abdulillahi qad alaih, bumi juga milik Allah, Allah menguasainya. Wa ala hasyus, dan juga di atas berbagai rumput-rumput. Wa ala kulli ma fil alam, semua yang ada di alam ini. Falau kana Allah mustawiyan ala ars bimana istila, kalau seandainya istiwa Allah di atas ars bermakna istila, Allah azza wa jalla mustawiyan ala asya' kullah, berarti Allah itu mustawin beristiwa di semua makhluk ini, ala asya' kulliha. Lakana musta'ala arsy wal ard. Tentu bisa dikatakan Allah istiwa di atas aras, di atas bumi, di atas langit, al hasyush, ya, dari rumput-rumput, ya, hasyush ini rumput-rumput, wal aqdar, tempat-tempat yang kotor. Li'annahu qadir 'alal asya' mustawlin 'alaiha. Karena Allah kuasa atas segala sesuatu dan mustawlin 'alaiha, menguasainya. Ya. Wa idza kana ala al-asya' kulliha lam yujid inda ahli muslimin yaqul innallaha musta'ala asyus. Ya. Kalau seandainya berkuasa Allah itu dan apabila Allah berkuasa atas segala sesuatu, ya, berkuasa atas, tidaklah boleh seorang pun, ya, menurut orang Islam mengatakan bahwa Allah itu istiwa di atas asyus, di atas rumput-rumput. Ha? Wa akhliyah ta'ala an dzalika uluan kabi suci Allah dari apa yang mereka katakan ketinggian yang besar kata beliau. Ya. Berada di tempat-tempat yang sedu, hasyus al-akhliyah. Akhliyah itu tempat-tempat yang sepi. Lam yajuz an yakuna istiwa ala al-ars istila alladhi huwa amun fil asya'. Tidaklah boleh ditafsirkan istiwa dengan al-ars itu dengan istila, yaitu yang umum untuk segala hal.
untuk segala makhluk. Wajib an yakuna ma'nahu istiwaan. Maka wajiblah maknanya istiwa. Yahtasul ars dunal asya' kulliha. Yaitu khusus dengan arsy, bukan segala sesuatu atau setiap makhluk. Baik. Banyak ini pandangan beliau ya. Kemudian di antara sebetulnya beliau menukil lagi panjang nih mengingkari tentang takwil ini ya. Wa mimma yu'akkan Allah azza wal musta'ala arsyihi, di antara hal yang menguatkan bahwa Allah beristiwa di atas arasnya, bukan di atas segala makhluknya, duna asya' kulliha. Anaqalu alur riwayah Rasulullah SAW, yang didukir oleh ahlu riwayah, ahlu hadis ya, dari Rasulullah SAW. Diwayatkanlah hadis tentang nuzul. Yanzilu Rabbuna azza wa jalla kullal latin ila samai dunya, yaitu Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam. Ya. Fa yaqul hal min sa'il fa'atiyahu. Allah berkata, siapa yang meminta akan aku beri. Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Barang siapa hadakah yang minta ampun, aku akan ampuni. Hatta yatali al-fajar, sampai terbitnya fajar. Kemudian disebutkan hadis semua. Hadis yang apa namanya? Ayat-ayat. Dalil akhar disebutkan dalil lagi. Yakhafuna rabbahum fawqihim. Mereka takut terhadap mereka yang ada di atas mereka. Ta'rujul malaikatu wa ilaihi. Menaik malaikat kepadanya juga Jibril. Semua dalil-dalil disebutkan sini. Ya. Dalil tentang ulu Allah dan istiwanya Allah. Allah musta'an. Ada juga orang masih ya mengatakan Abul Asy'ari mengatakan Allah laisa fi jiha. Ini kebohongan ini Bang Abil Hasan Asy'ari. Ya. Tinggal berapa waktu? Kita ini lagi muraat kambagia. Asyara rakai? Hah? Asyara rakai? Tinggal 10 menit. 20. Baik, khair insyaallah. Ini kitab beliau. Di sini juga beliau tekankan dalam ini kitab Risalah Al-Saghir ini adalah tentang ijma' yang beliau nukil ya. Seperti di sini beliau nukil pada ijma' yang ketiga ya. Pada ijma' yang ketiga kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala walaupun sama nama sifatnya dengan sifat makhluk, bukan berarti sifat Allah itu seperti sifat makhluk. Itu ijma' yang ketiga beliau jelaskan di situ. Kemudian juga ijma' yang ketujuh ya, ijma' yang ketujuh beliau mentakkid lagi tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala. Ya, ijma' yang ke-9 yaitu juga tentang sifat ulu, dan juga ditakkid di sini oleh beliau waqa ar-rahman syita laisa istiwa ala ars istilaun, ya, bukanlah istiwanya Allah di atas istila kama qala ahlul qadar, sebenarnya pendapat ahlul mu'tazilah. Qadar itu maksudnya ya li'anna azza wa jalla lam yazal mustawliyan ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala kalau diasti dengan istila Allah sudah menguasai segala hal ya. Baik, sedikit karena waktu atas kita, mohon maaf ya. Sekarang kita akan lihat. Kan mereka mengatakan Allah laisa fi jiha. Pendapat siapa kalau Allah laisa fi jiha? Di kitab beliau Maqalat Islamiyin wa Ikhtilaful Musallin, itu pada halaman 284 jilid pertama halaman 284, di situ beliau membincangkan tentang perkataan tentang jihad. Ikhtilafun fil bari hal huwa fi makan, bukan jihad, makan ya. Kan mereka kan Allah wala makan wa huwa an ala makan. Nah, perkataan ini sering dinukil oleh UAS, dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib, dan pendapat ini tidak benar. Itu adalah dinukil oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farq Bain Al-Firaq. Ya. Baik. Sekarang kita lihat apa pandangan Ahlussunnah dan apa pandangan Mu'tazilah di sini. Jadi ikhtilaf fil bari hal wa makan duna makan, amba fil makan. Perbedaan orang-orang ya Islam ini kan ikhtilaful musallin di sini. Maksudnya perbedaan mereka dalam hal apakah Allah itu di tempat atau tidak pada tempat, aula fi makan ya. Apakah Allah di tempat dan tidak tempat ya, tidak bertempat, atau tidak aula fi makan, atau tidak pada tempat, atau fi kulli makan, atau di setiap tempat. Kemudian dibahas hal tahmiluhul hamlatul aras am yahmiluhul aras. Ini pembahasan masalah tentang aras setelah itu, tapi yang kita bahas ini adalah masalah qaulu mungkiri annahu fi makan. Perkataan orang-orang yang mengingkari Allah itu berada di fi makan, di suatu tempat. Nah, kata-kata makan ya ikhwan, perlu juga saya jelaskan dikit. Kalimat makan, penafian makan tidak ada di dalam Al-Quran hadis. Dan orang-orang ahli kalam menggunakan kalimat ini untuk kalimat mujmalah yang ambigu ya, untuk bisa ditafsirkan. Maka mereka tidak berani mengatakan Allah laisa fil ulu, tapi mereka pindahkan, lapatkan. Karena mereka mengatakan kalau kita katakan Allah fil ulu itu makan, maka gunakan istilah makan oleh mereka. Tujuan mereka mengingkari sifat ulu. Nah, ini kan dijelaskan.
Kemudian ada 10 pendapat, 17 pendapat tabel di sini, ya. Waqad zakarna qaula man tanada min dzalik, dan kita juga menyebutkan beberapa orang yang telah mengingkari hal itu. Wa qala inna fi kulli makan. Ini pendapat fi kulli makan halun. Ini pendapat yang beliau sebutkan, ada yang mengatakan Allah di setiap tempat, bercampur dengan makhluknya. Wa qala man qala la nihayalah, mengatakan Allah tidak ada batas. Wa hataini firqataini ankaratal qaul inna fi makan duna makan. Dan kelompok ini mengingkari Allah itu di tempat. Nah, qaul musbiti anu fi makan. Nah, lalu perkataan orang yang menyatakan Allah itu berada di satu tempat. Jadi al-makan di sini yang dinamakan oleh ulama-ulama makan makhluk. Jadi nisbah dari Allah itu makan makhluk dan tempatnya Allah fil ulu gitu. Wa qala qailun, dan juga ada yang mengatakan huwa ismun khan min jami' sifatil jisim. Dia adalah di luar semua sifat-sifat makhluk. Jisim itu makhluk. Laisa bitawil wala arid wala amik. Tidak panjang, tidak pendek, tidak dalam, wala sufilaun, tidak berwarna, tidak berasa. Kemudian wala majassa, tidak disentuh, wa syai'a min sifatil ajsam, tidak memiliki sifat-sifat makhluk, itu maksudnya. Wa anu laisa fil asya', bahwa dia tidak ada di dalam sesuatu pun. Wala al-ars, tidak di atas aras. Illa ala ma'na annahu fawqahu ghairu mumassilahu. Kecuali dia atas makna bahwa Allah di atas aras tidak menyentuh. Wa anu fawqal asya' fawqal ars, bahwa Allah di atas segala sesuatu dan di atas aras. Ini pendapat-pendapat ya. Ada yang mengatakan Allah di atas semua makhluk dan juga di atas aras. Ya, Allah berada di mana-mana juga di atas aras. Tadi yang kita sebutkan. Laisa bainahu wa bainal asya' aktsar min an fawqaha. Ya, tidak ada perbedaan antara dia dan lainnya kecuali yang lebih besar adalah kecuali Allah di atasnya. Kemudian disebutkan perkataan Hisham Hakam bahwa Rabbnya adalah di tempat makan duna makan, di tempat tidak di tempat. Ini perkataannya. Wa inna makanahu huwal ars. Kemudian dia mengatakan tempatnya di aras. Wa innahu muwasil ars, bahwa dia menyentuh aras. Wa inna rasqat hawa wa haddahu, bahwa aras telah menanggungnya, menampungnya. Nah, ini pendapat musyabihah. Wa qala barasabi innal bari qad malal ars wa muwasilahu, dan juga pendapat sahabatnya Hisham bin Hakam al-Hasyamiyah dari musyabihah ini mengatakan bahwa Allah telah memenuhi aras dan menyentuh aras. Ya. Dan juga orang yang ba'du muntahil hadis, juga ada orang-orang atau mengikuti hadis bahwa aras tidak penuh dengan Allah. Lalu wa innahu yuqidu nabiyahu, bahwa dia meyakini bahwa Allah didudukkan di atas aras bersamanya di atas aras. Ini pendapat yang kemarin disebutkan oleh Ustaz dan ini tidak benar dan sudah kita bantah kemarin. Kemudian itu pendapat ahlul kalam semua yang disebutkan. Setelah itu beliau menyebutkan perkataan ahlus sunnah wa hadis. Coba dengarkan. Wa qala ahlus sunnah wa ashabul hadis. Pada halaman 185 jilid pertama makalah Islamiyin, berkata ahlus sunnah dan ahlul hadis, laisa bijism, Allah itu bukanlah berbentuk tuh. Walyushbihul asya, tidak ada menyerupainya sesuatu pun. Wa innahu alal arsh, bahwa Allah berada di atas aras. Kama qala azza wa jalla, sebenarnya Allah katakan Ar-Rahman ashistawa, Allah berada di atas aras. Wala nuqaddimu baina yadillah qaul fil qaul, kita tidak boleh mendahulukan pendapat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan pandangan logika kita di atas perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bal naqulu, bal kita katakan istawa bila kaifi. Itu Allah istiwa yang tidak tahu bagaimana bentuk hakikat istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Wa innu nurun kama qala ta'ala, kemudian Allah nur samawat, kemudian wa innu wajhan, bahwa Allah punya wajah, kama qala wa yaqul, kemudian wa annahu yadain, bahwa Allah punya dua tangan, kemudian disebut khalaqtu bi yadayya, wa innal ainain kama qala tajri bi ainain. Ini sifat-sifat yang tidak disebutkan dari waktu di kitab apa namanya Al-Ibanah. Ini mirip soal di sini. Ya, itu perkataan beliau Ansari, dan dua kitab itu yang betul-betul dirinci oleh beliau, sifat ain, ya, sifat al-maji, ya, kemudian juga wa innahu yanzulu as-sama'i dunya kama ja'a fil hadis, bahwa Allah turun ke langit dunia sebagaimana terdapat dalam hadis. Wa lam yaqul syai'an illa ma wajaduhu fil kitab wa ma ja'a bi riwayat. Tidaklah ada pandang dikatakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah sesuatu pun kecuali apa yang mereka dapati dalam Al-Qur'an dan apa yang terdapat dalam riwayat datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalatil mu'tazilah, berkata orang Mu'tazilah, ini poin 6, lihat nih, ya. Innallaha istawa ala arsy bimana istaula, bahwa mereka mengatakan Allah istiwa atas arsy-Nya artinya adalah istaula. Ya. Wa qala ba'dun nas, dan sebagai manusia ada mengatakan istiwa qu'ud wa tamakun, yaitu duduk, ya. Tamakun, mantap, itu ya, berpegang. Nah, ini tidak benar. Yang benar adalah perkataan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dua terakhir ini perkataan yang menyisi perkataan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena disebutkan dulu perkataan Mu'tazilah yang mentawil istaula. Jadi jelas ya. Ya, nggak perlu capek-capek lagi kita mengatakan bahwa selama ini dia tidak berakidah
Asy'ariyah telah menipu umat pada akhirnya mereka berakidah Mu'tazilah. Selamat, demikian. Cukup panjang ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon ada dalam penyampaian ini hal-hal yang berkenan. Selamat, dan kita tidak akan memberi judul bahwa Kiai Ir berakidah Mu'tazilah. Sebagaimana dia suka memberi judul video-videonya. Ya, dia tidak berani juga live ya, karena takut ngomong salah apa mungkin. Jadi bisa edit lah. Kemudian beri judul-judul yang lebay ya. Nah, itulah kerjanya ya. Kita tidak akan beri judul video kita ini bahwa sipulan berakidah Mu'tazilah. Tapi pendapat mereka itu sudah dinyatakan oleh Abul Hasan Asy'ari adalah pandangan Mu'tazilah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.